Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Kusagi Insider. Saya berasal dari kelompok 11 dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan perihal komunikasi profesional. Dengan lebih rinci, pengertian komunikasi profesional, kemudian mengapa komunikasi penting di dunia kerja, perbedaan komunikasi biasa dan profesional, hingga contoh-contoh sederhana tentang perbedaan komunikasi biasa dan profesional. Oke, baik. Sebelumnya mohon maaf bila persiapannya kurang proper dan bajunya kurang proper karena baju saya kebanyakan masih di laundry. Yang pertama, komunikasi profesional itu apa, Bang? Jadi komunikasi profesional itu adalah proses kita menyampaikan pesan, ide, atau informasi secara sopan, etis, dan efektif di lingkungan kerja tentunya. Tujuannya bukan hanya agar pesan tersampaikan, tapi juga agar hubungan kita tetap, khususnya hubungan kerja kita tetap terjaga, harmonis, dan produktif. Dalam dunia kerja sendiri juga, cara kita menyampaikan ide, pesan, hingga menulis email itu bisa mencerminkan sikap profesional kita. Kemudian, kenapa sih komunikasi penting di dunia kerja, Bang? Karena komunikasi yang baik itu membantu kita menghindari kesalahpahaman, meningkatkan kerja sama tim, hingga meraih dan membangun kepercayaan dari atasan, rekan kerja, hingga klien. Ide yang hebat pun tidak akan berarti kalau tidak bisa dikomunikasikan dengan jelas. Terus, perbedaan komunikasi biasa dan profesional apa tuh, Bang? Komunikasi biasanya itu lebih santai, dia terstruktur. Contohnya seperti kita berbicara dengan kerabat atau teman. Contohnya ketika kita tidak mengerti sesuatu, maka kita akan biasanya mengatakan, aku nggak ngerti maksudnya, atau gue nggak ngerti nih maksudnya apa. Berbeda dengan ketika kita melakukan komunikasi di dunia kerja, tentu komunikasi kita harus profesional, di mana harus lebih terarah, sopan, dan fokus pada tujuan pekerjaan. Contohnya ketika kita diberikan job desk oleh bos kita atau atasan, namun kita tidak mengerti tentang job desk tersebut, tentu komunikasinya akan lebih baik diucapkan seperti, mohon penjelasan lebih lanjut agar saya bisa memahaminya dengan tepat, Pak. Kalimat ini akan terdengar lebih sopan dan menunjukkan sikap profesional kita dalam dunia kerja. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan jangan lupa ketika kita berbicara dengan atasan atau klien, perlu juga menjaga intonasi suara, pilihan kata, dan sikap tubuh. Jadi komunikasi profesional bukan hanya tentang berbicara, tapi juga tentang bagaimana kita menyampaikan diri dengan sikap menghormati orang lain dan mencerminkan etika kerja. Sebelum masuk ke contoh dan etika komunikasinya, kita bahas dulu bentuk-bentuk komunikasi di dunia profesional. Setelah mengetahui pengertian komunikasi profesional dan pentingnya dalam dunia kerja, perlu juga untuk kita mengetahui jenis-jenis komunikasi yang sering atau umum digunakan. Di sini ada 4 jenis komunikasi yang akan saya bahas. Yang pertama ada komunikasi verbal. Komunikasi ini penyampaian pesannya menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan. Contohnya saat rapat, presentasi, atau percakapan lewat telepon. Dalam dunia profesional, komunikasi verbal harus jelas, sopan, dan disesuaikan dengan situasi. Kemudian yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi ini tanpa menggunakan kata-kata, tapi menggunakan ekspresi wajah, gerak tubuh, ataupun kontak mata. Misalnya, ekspresi tersenyum. Ekspresi ini biasanya menunjukkan keramahan dan sikap terbuka. Jadi bahasa tubuh yang tepat dapat membantu pesan tersampaikan dengan baik tanpa disalahartikan.
Yang ketiga ada komunikasi tertulis. Sesuai namanya, jenis ini menggunakan media tulisan seperti surat resmi, laporan, atau email. Ketepatan bahasa dan struktur kalimat sangat penting di sini agar pesan terlihat profesional dan tidak menimbulkan salah paham. Yang keempat, yang terakhir, yaitu komunikasi digital. Komunikasi ini memanfaatkan teknologi seperti rapat daring atau pesan elektronik. Meskipun praktis, tetap perlu adanya etika di dalam komunikasi ini. Misalnya, dengan menjaga kesopanan dan menghormati waktu kerja orang lain dengan tidak menghubungi terkait pekerjaan di luar jam kerja. Jadi setiap jenis komunikasi tadi tentu harus dilakukan dengan etika yang baik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Etika dan perilaku dalam komunikasi profesional. Etika dan perilaku komunikasi profesional itu sangat penting di kehidupan sehari-hari kita, apalagi kita sedang berbincang dengan lawan bicara kita. Di sini ada poin-poin pembahasan tentang berperilaku dalam komunikasi profesional. Yang poin pertama itu menghormati lawan bicara. Ketika kita sedang berbicara terhadap seseorang dan mereka menyampaikan pendapat, kita tidak boleh memotong pembicaraannya dan harus menghormati dan menerima masukan obrolan mereka. Lalu poin yang kedua, menggunakan bahasa yang sopan dan sesuai konteks. Jadi kita saat berbincang atau berbicara harus menggunakan bahasa yang sopan agar enak didengar oleh para lawan bicara kita, dan juga harus sesuai dengan konteks yang sedang dibicarakannya. Poin yang ketiga, menjaga kerahasiaan informasi kerja. Ini juga sangat penting dikarenakan kerahasiaan informasi kerja itu bersifat pribadi, dan itu juga tanggung jawab kita sebagai pemegang rahasia itu juga, dan jangan disebarkan orang-orang yang bukan dari pihak kita. Lalu yang keempat, tanggung jawab dan kejujuran dalam menyampaikan pesan. Tanggung jawab dan kejujuran juga sangat penting ya, dikarenakan ketika kita bertanggung jawab dan melakukan kejujuran, orang-orang akan bersimpati terhadap kita, dan orang-orang yang lain atau sekitar kita akan mempercayakan kita. Dan ada salah satu contoh perilaku etika dan komunikasi profesional, yaitu cara menyampaikan kritik ke rekan kerja dengan sopan. Selain etika dan bicara, penting juga menjaga citra profesional saat berkomunikasi di dunia digital. Di era digital saat ini, komunikasi tidak hanya terjadi secara tatap muka, tetapi juga melalui berbagai platform seperti email, media sosial, dan aplikasi pesan instan seperti WhatsApp, Line, dan sebagainya. Oleh karena itu, penting bagi setiap profesional untuk memahami etika komunikasi digital agar pesan yang disampaikan tetap sopan, efektif, dan profesional. Dan di sini ada beberapa etika dalam profesionalitas. Yang pertama adalah etika mengirim pesan di email atau media sosial kantor. Nah, komunikasi melalui email atau media sosial kantor mencerminkan citra profesional seseorang. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain menggunakan subjek email yang jelas dan singkat, awali pesan dengan sapaan sopan dan tutup dengan ucapan terima kasih. Hindari penggunaan huruf kapital berlebihan karena bisa dianggap berteriak. Terus, gunakan bahasa formal dan hindari singkatan yang tidak umum. Yang terakhir adalah bahas pesan penting dengan tepat waktu untuk menunjukkan tanggung jawab. Terus yang kedua adalah hindari penggunaan emoticon dan bahasa gaul di konteks kerja. Bisa dibilang, meskipun emoticon atau bahasa gaul dapat membuat pesan terasa lebih santai, penggunaannya tidak selalu sesuai dalam lingkungan kerja, karena bisa dibilang
beberapa hal itu perlu diperhatikan seperti gunakan emoticon hanya jika konteksnya informal atau penerimanya sudah akrab. Terus ada lagi adalah hindari kata-kata seperti kayak WKWK, BTW atau YOI dalam komunikasi resmi. Terus yang selanjutnya adalah selalu pertimbangkan profesionalitas dan audiens sebelum mengirim pesan. Nah, terus ada lagi seperti pentingnya membangun reputasi digital positif. Nah, jejak digital mencerminkan kepribadian dan profesionalitas seseorang. Dalam dunia kerja, reputasi digital yang baik dapat menjadi nilai tambah. Nah, poin-poin yang penting bisa dicatat adalah gunakan media sosial untuk berbagi konten positif dan bermanfaat. Yang kedua adalah hindari unggahan yang menyinggung, mengandung ujaran kebencian, atau terlalu pribadi. Terus yang ketiga adalah bangun citra profesional dengan menampilkan kompetensi, prestasi, dan integritas. Nah, kesimpulan dari saya ini adalah komunikasi yang baik merupakan gabungan antara profesionalisme dan etika. Setiap pesan yang kita kirim, baik secara langsung maupun digital, mencerminkan karakter kita sebagai individu dan sebagai bagian dari organisasi. Dengan menjaga cara kita berkomunikasi, baik secara langsung maupun digital, kita menciptakan lingkungan kerja yang saling menghargai dan produktif. Sekian mungkin dari kelompok 11 mengenai profesionalitas dan komunikasi dan etika. Oke, mungkin itu saja yang dapat dijelaskan oleh kami dari kelompok 11 tentang komunikasi dalam dunia profesional dan etikanya. Mungkin itu saya pendapat kami dan sampai jumpa.